صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin bapak-bapak dan saudara-saudaraku yang saya cintai, alhamdulillah, pertama-tama kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan karena ini adalah momen yang spesial buat kita semuanya, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang sama-sama kita sudah rayakan, peringati, kenang kembali di hari ini. Walaupun ya selalu saja ada hal yang, atau tentu ada orang yang kemudian merasa belum merdeka, belum merdeka. Mungkin juga termasuk sebagian di antara kita belum merasa merdeka karena ya sesuatu dan lain hal. Kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua karunia yang Allah anugerahkan kepada kita sampai pada kesempatan malam hari ini kita kembali bersama-sama melanjutkan kajian kita. Selawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau hingga di akhir zaman nanti insyaallah. Bapak-bapak dan saudara-saudaraku yang saya cintai, tema kita pada malam hari ini adalah tentu masih tentang talak dan atau jenis-jenis talak, dan salah satu di antaranya adalah khulu', namanya khulu'. Khulu' itu dalam arti bahasa adalah mencabut dia. Khala'a yakhla'u atau yakhlu'u, khulu' itu mencabut. Dan nanti kita akan sampai pada pengertian secara syar'i. Jadi kehidupan berumah tangga dapat dijalani jika berada dinaungi ketenangan, kasih sayang, pergaulan yang baik, dan masing-masing pihak mampu menjalankan kewajibannya dengan baik. Kan itu harapan kita semuanya, kan itu. Harapan kita semuanya ketika kita menikah, maka kita ingin seperti itu. Tetapi ada kalanya suami membenci istri atau sebaliknya. Ada suami yang benci istrinya atau ada istri yang membenci suaminya. Beruntunglah kita yang kemudian ya ada benci, ada marah, tapi tidak sampai pada ujung perpisahan. Dalam kondisi seperti ini Islam berpesan agar bersabar dan berusaha untuk mencari jalan keluar yang terbaik. Jadi jika ada tadi suami yang benci istrinya atau istri yang benci suaminya, maka Islam berpesan supaya kita mencari jalan terbaik. Nah, di sini kan jalan terbaik boleh jadi lanjut, boleh jadi sampai di sini, itu namanya jalan terbaik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ashiruhunna bil ma'rufi fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan bergaullah dengan mereka secara patut, yakni dengan istri-istri kalian secara patut, atau pergaulilah mereka dengan baik. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, fa in karihtumuhunna, tentu ada sebab. Kalian benci atau tidak lagi suka pada istri,
maka bersabarlah karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, atau boleh jadi karena kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Jadi ada sesuatu yang mungkin di mata kita tidak bagus, kita tidak suka, tapi di mata Allah ternyata itu ada kebaikan yang banyak. Mungkin contoh sederhana, dan saya kira ini terjadi di kita semuanya sebagai sepasang suami istri, adalah ketika habis marahan, lalu kemudian baikan lagi, biasanya lebih apa namanya, ya lebih dekat, lebih apalah, kira-kira begitu. Iya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yafruqu mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha khuluqan akhar. Kata Nabi, janganlah seorang mukmin laki-laki itu membenci seorang wanita mukminah, yakni istrinya maksudnya, jika dia membenci sesuatu dari salah satu sikapnya, ada sikapnya atau ada sifatnya yang kita tidak suka, mungkin dia juga akan sedang dengan sikapnya, mungkin dia juga maksudnya akan ada sikapnya atau sifatnya yang lain yang baik. Jadi tidak semuanya jelek, tidak semuanya buruk, tidak semuanya harus kita benci gitu ya. Kita benci. Kebencian terkadang semakin meruncing, rasa tidak senang kian memuncak. Ini bisa terjadi. Sementara solusi untuk keluar darinya amat sulit didapatkan. Orang bilang sudah tidak ada jalan, sudah tidak bisa lagi bersatu, kira-kira begitu. Sudah tidak ada jalan, tertutup semuanya. Kesabaran menanggung semuanya juga sudah sudah habis sabarnya. Saya sering mengatakan bahwa sabar harus di stok banyak gitu ya, banyak, karena sepanjang hidup kita butuh sabar, ada banyak, dan terutama dalam hal berkeluarga. Pastinya bapak-bapak sudah punya banyak pengalaman. Kalau bukan karena sabar, mungkin juga setiap suami akan menceraikan istrinya hari ini dan besok nikah lagi, lalu kemudian lusa cerai lagi, dan kemudian dan seterusnya gitu ya. Tapi kalau kita ketika seorang suami menceraikan istrinya dengan harapan akan mendapatkan istri yang lebih baik, belum tentu juga. Ya, akan mendapatkan istri yang lebih cantik, belum tentu juga. Akan mendapatkan istri yang lebih dari segala-galanya, belum tentu juga. Dan kalaupun dapat seperti itu, kata almarhum Zainuddin MZ, ya saya juga mau, kan begitu, kata beliau ya, almarhum. Jadi bapak-bapak dan saudara sekalian, sabar ya, kita butuh sabar. Jangan mungkin kita sudah merasa sabar, sebenarnya istri kita jauh lebih sabar sebenarnya, jauh lebih sabar dari yang kita kira, sehingga kondisi rumah tangga diambang kehancuran, harus berpisah misalnya gitu. Dalam kondisi seperti ini, Islam membolehkan solusi satu-satunya yang terpaksa harus ditempuh, yaitu perceraian. Jadi ini sudah ujungnya, sudah puncak dari semuanya, tidak ada lagi jalan keluar, tidak bisa lagi bertemu dalam satu titik, maka ya berarti cerai. Islam memberikan ruang untuk itu, ya. Islam memberikan ruang untuk itu. Maka dalam agama Islam orang dibolehkan cerai, walaupun kata Nabi, abghadul halali indallahi at-talaq. Barang halal yang paling dibenci oleh Allah adalah cerai. Allah benci, tapi ya halal. Jika kebencian ada pada pihak suami yang benci istrinya, sudah gak ada jalan keluar, maka dia memiliki talak yang merupakan salah satu haknya, ya, salah satu haknya. Dia berhak menggunakannya selama masih berada dalam batas ketentuan Allah, yaitu sampai dua kali. Jika kebencian ada pada pihak istri, maka Islam membolehkannya untuk menebus dirinya dengan cara khulu'. Ini baru temanya adalah khulu'. Jadi khulu' adalah
istri yang menebus dirinya atau istri yang kalau menggugat suaminya, ya, menggugat suaminya ke pengadilan, ya, pengadilan, lalu kemudian nanti dijatuhkan vonis oleh hakim, maka kemudian disebut dengan khulu, yaitu dengan cara mengembalikan mahar yang telah diberikan suami kepadanya untuk mengakhiri ikatan sebagai suami istri. Berkaitan dengan masalah ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, jadi ketika kalau khulu ini adalah istri harus mengembalikan mahar. Waktu begitu mahalnya, namanya cerai ya, khulu ya. Kalau suami, dia punya dua kali hak untuk talak satu dan talak dua. Itu pun dibatasi waktunya, tidak boleh semena-mena, tidak boleh sewenang-wenang. Dan sebelum sampai ke talak, sebelum sampai ke talak kan ada tangga-tangganya, Tangga pertama misalnya dengan menasihatinya. Lalu tangga kedua baru kemudian berpisah tempat tidur. Ya. Tangga kedua berpisah tempat tidur. Pelajaran buat istri. Ini kalau dengan asumsi istri yang membuat kesalahan. Tangga ketiga boleh dipukul. Jadi seorang suami, walaupun ya kalau dalam undang-undang kita ya, kalau itu dianggap KDRT ya berarti kita akan berhadapan dengan undang-undang, tapi secara syar'i itu suami boleh memukul istrinya jika sudah melewati tangga-tangga tadi. Dinasihati tidak mempan, kemudian berpisah tempat tidur tidak mempan, kemudian akhirnya adalah dipukul. Cuma memukul adalah tidak boleh di bahagian depan. Persis sama dengan anak-anak, ketika anak-anak dididik sholat dan masih malas-malas sholat, yang sudah berumur 10 tahun ke atas, maka wajib dipukul. Dan kalau dipukul jangan bahagian depan, pukullah bagian belakang, dan jangan sampai berdarah-darah, jangan sampai kemudian patah-patah. Jangan sampai patah-patah gitu ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Tapi ya sekali lagi, karena kita ada undang-undang umum, undang-undang tentang KDRT, maka kemudian ini bisa jadi masuk di situ. Kalau seorang suami berani menanggung apa itu ya terserah saja, tapi secara syar'i itu dibolehkan. Dan itu tangga ketiga sebelum sampai kepada talak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, at-talaqu marratani fa imsakum bima'rufin aw tasrihum biihsan. Talak bagi laki-laki itu ada 2 kali, ya. 2 kali dengan masing-masing temponya itu 3 kali. 3 kali haid atau 3 kali suci. Kita lebih memilih 3 kali suci karena itu lebih panjang waktunya, ya. Di 111 hari kalau dalam kondisi normal ya, 11 hari. Wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'a illa ay yakhafa alla yuqima hududallah fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha alaikum fi waftadat bihi. Talak yang dapat dirujuki, yang dimana suami boleh balik adalah 2 kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan acara yang ma'ruf atau menceraikannya dengan cara yang ma'ruf, yang baik pula gitu, Cuma kita sebahagian orang cerai ya kemudian sudah benci selamanya gitu ya. Padahal bil ma'ruf. Ya kalau nggak bisa ketemu ya udah kita cerai, tapi tetap baik. Maksudnya tetap menjalin hubungan yang baik. Jangan memutuskan silaturahim. Apapun itu dia pernah jadi istri. Dia pernah jadi istri kita. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya suami istri tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istrinya untuk menebus dirinya. Jadi Bapak sekalian, kalau kita masih ingat tentang awal akad ijab kabul dulu, setelah sepasang suami istri yang sudah berijab kabul, sekedar tirai tertutup, kamar tertutup, mereka masuk dalam kamar berdua, mau ngapa-ngapain atau tidak ngapa-ngapain, maka mahar, dan kemudian tiba-tiba suaminya menceraikan istrinya, maka mahar tidak boleh kembali lagi. Utuh sudah milik istri. Kalau seperti itu. Nah, kalau kemudian ini sudah terjadi, mereka sudah hidup hidup berumah tangga,
ya pasti sudah terjadi segala sesuatunya. Lalu kemudian mereka khawatir tidak bisa menjalankan syariat Allah dalam sebagai sepasang suami istri itu, maka kemudian istri boleh menebus dirinya dengan cara mengembalikan maharnya. Maka bapak-bapak sekalian, kan mahar itu kan hak prerogatif istri ya, kalau yang sudah diberikan ya. Jadi ya, mahar itu hanya boleh dimanfaatkan oleh suami dengan seizin istri. Dulu apa maharnya? Nah sekarang kan ya kalau sebagian kita kan ada maharnya seperangkat alat sholat gitu ya. Nah ini harus dijaga oleh ini. Kalau bapak mau baca Qur'annya, misalnya ada Qur'annya yang seperangkat alat sholat, ada mushafnya. Kalau bapak mau baca, minta izin dari awal. Izinkan papa ya, nanti waktu-waktu baca Quran ini misalnya gitu ya. Jadi jangan kemudian tiba-tiba main ngambil-ngambil aja. Artinya sekali izin untuk selamanya, Atau misalnya mahar yang lain, misalnya maharnya emas. Lalu tiba-tiba dalam satu rumah tangga itu kita butuh uang. Ya tidak boleh kemudian suami yang punya inisiatif, dijual aja itu mas mahar dulu yang dulu. Tidak boleh suami yang punya inisiatif gitu ya. Kalau istri mengatakan, oh udah sudah lah Pak, tenang aja, kan masih ada mas mama gitu. Aduh, bismillah gitu. Jadi begitu ya. Ini ada hak prerogatif seorang istri. Gitu. Masih ingat kan semua maharnya? Iya. Ada yang tanah. Kalau mana Pak Haji, kalau orang Bugis itu tanah, biasanya tanah sepetak sawah atau sepetak kebun dan seterusnya gitu ya. Ya enggak kemana-mana, tanahnya ada gitu. Tanahnya ada. Ada yang emas, ada yang sekian-sekian gitu ya. Baik. Sekarang sudah lebih ke emas. Bapak-bapak dan saudara sekalian, kemudian jadi istri tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itu dengan mengembalikan maharnya. Jadi ada dua kata tentang menebus diri istri. Misalnya yang pertama yang kita sudah pernah jelaskan adalah tentang ya istri menebus dirinya mungkin nambah dari harga mahar yang ada. Harga maharnya berapa? 5 gram. Berapa 5 gram? 10 juta misalnya. Saya kasih 20 juta. Misalnya gitu ya. Atau saya kasih 30 juta. Yang penting ceraikan saya. Dia istri menebus dirinya. Namanya khulu. Ya, khulu. Jika suami menerima pengembalian mahar dari istrinya, itu merupakan keputusan yang adil dan tepat. Ya, tapi suami tidak boleh sewenang-wenang karena mentang-mentang hak talak ada pada dirinya, lalu kemudian dia menutup semua pintu-pintu untuk itu, padahal istrinya sudah tidak sanggup hidup bersama dengan suaminya. Kan boleh jadi ada kondisi seperti itu. Karena sebelumnya suami yang memberikan mahar, membiayai pesta perkawinan, pelaminan, dan memberikan nafkah kepadanya. Oleh sebab itu dirasa adil jika istri dituntut agar mengembalikan apa yang pernah diterimanya sebelumnya dari suaminya, yaitu mahar. Tapi ingat Pak, yang kembali cuma mahar ya. Jangan dituntut uang pesta harus kembalikan, uang hadiah yang bawa-bawaan itu ya, yang banyak, yang panjang itu uang ada, hanya mahar saja. Maka penting, kadang-kadang orang mahar itu dianggap sesuatu yang tidak terlalu penting dibicarakan dalam sebuah pernikahan. Penting Pak, penting definitif gitu, harus definitif mahar itu. Bahwa kemudian sang suami memberikan hadiah yang lain-lain kepada istrinya, itu yang lain. Tapi mahar ini harus tertulis supaya nanti ada bukti bahwa misalnya terjadi yang terjadi, maka kemudian istri akan mengembalikan sesuai dengan yang pernah dia terima. Jangan sampai suami mengatakan, dulu saya kasih mahar emas plus Quran plus perangkat tapi tidak disebutkan dalam misalnya dalam buku nikah itu harus disebutkan. Baik. Jika kebencian ada pada keduanya, dua-duanya sudah saling benci. Jika suami meminta perceraian, maka dia memiliki talak dan mesti menerima segala akibatnya. Kalau dari sisi suami tidak ada masalah, tinggal talak saja.
Yang jadi masalah kalau dari sisi istri yang sudah benci suaminya, maka dia harus menebus dirinya dengan mengembalikan maharnya, sekalipun sudah digauli atau bahkan sudah hidup bertahun-tahun, Ya. Bedakan dengan yang tadi bercerai dan belum sudah masuk kamar, tirai sudah tertutup dan kemudian cerai, maka tidak, karena pasti suaminya yang menceraikan kan, maka tidak akan kembali lagi mahar. Jadi kalau suami yang menceraikan istrinya, maka tidak ada mahar yang kembali. Tidak boleh kemudian sang suami minta mahar kembali, tidak bisa. Karena itu hak prerogatif istri. Dia juga memiliki hak hulu dan mesti maka dia memiliki talak dan mesti menerima segala akibatnya. Jika istri yang meminta perceraian, dia juga memiliki hak hulu dan mesti bersedia menerima segala akibatnya. Jadi kalau seorang istri yang meminta atau yang menggugat suaminya misalnya, atau mengajukan ke pengadilan atau mengatakan kepada suaminya, ceraikan saya dan saya akan kembalikan maharmu misalnya, mahar yang pernah kau berikan, maka itu hak istri juga. Ya, hak istri juga. Cuma dia nambah karena istri harus mengembalikan mahar itu. Kalau laki-laki yang menceraikan istrinya, ya sudah selesai. Tidak ada lagi konsekuensi berikutnya. Kecuali kalau masih talak 1 sampai talak 2, talak 1 dan talak 2, maka suami tetap wajib menafkahi istrinya sebelum masa iddah habis. Selama masa rujuk, maka dia tetap harus kasih belanja harian, harus tetap, dan istri tidak boleh keluar dari rumah, itu masih rumahnya dia gitu. Sekalipun mereka dalam kondisi talak 1, sampai kalau misalnya rumah itu adalah rumah mungkin rumah mereka berdua dan seterusnya, dan nanti di pengadilan nanti diselesaikan gitu ya. Ada pendapat yang mengatakan bahwa khulu pernah dipraktekkan pada zaman jahiliyah. Amr bin Azzar menikah dengan anak perempuan saudara laki-lakinya, yaitu putri Amir bin Haris. Ketika istrinya masuk ke rumah Amir bin Azzar, saat itu juga istrinya melarikan diri dan enggan hidup seatap dengan suaminya. Istrinya melarikan diri. Dulu zaman jahiliyah ya, sebelum Islam. Amir bin Azzar kemudian mengadukan perkara ini kepada mertuanya. Mertuanya lantas menjawab, aku tidak mau engkau kehilangan istrimu dan hartamu. Biarlah engkau melakukan hulu darimu dan dengan mengembalikan apa yang pernah engkau berikan kepadanya. Jadi mertuanya mengembalikan apa yang dia pernah berikan kepadanya. Berarti hukum ini sama dengan hukum di masa jahiliyah dan di dalam Islam. Nah, apa pengertian khulu yang saya sampaikan tadi? Khulu yang diperbolehkan dalam Islam seperti kalimat khala'a as-saub, artinya melepas pakaian. Jadi seorang istri melepas suaminya, Kan Allah Subhanahu wa taala mengatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kalian adalah pakaian mereka dan mereka adalah pakaian kalian. Jadi suami istri ada sama-sama pakaian. Artinya apa? Ya, aib kita jangan sampai keluar dari mulut istri kita, dan aib istri kita jangan sampai keluar dari mulut kita. Tutup rapat-rapat. Sekalipun mungkin nanti sudah cerai, tetap harus ditutup. Ya sudahlah. Jangan kemudian kenapa menceraikan suami istrinya? Karena ABCD dan nambah dosa aja kita jadinya kan, nambah dosa, mengumbar aib orang lain. Dia jatuhnya nanti ke mengumbar aib orang lain atau mengumbar aib saudara kita sesama muslim, dan itu tidak boleh. Bukankah Nabi mengatakan barang siapa yang menutupi aib saudaranya di dunia ini, Allah akan menutup aibnya kelak di hari kemudian. Dan siapakah kita yang tidak punya aib? Oleh karena itu ya berhati-hatilah, kecuali kemudian kalau yang punya aib itu adalah misalnya pejabat yang korupsi, harus kita bicarakan itu. Bukan pribadinya, tapi perbuatan korupsinya yang orang bicara. Kalau orang merasa belum merdeka karena A, B, C dan seterusnya, itu hak dia juga. Wanita diibaratkan pakaian bagi laki-laki dan sebaliknya. Laki-laki juga diibaratkan pakaian bagi perempuan. Bagi wanita, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istilah lain khulu adalah tebusan. Jadi tadi
seorang istri, kalau suami menceraikan istrinya, berarti dia melepaskan pakaiannya, udah kita lepas gitu ya. Kalau istri melepaskan suaminya, berarti dia ya tadi bersama dengan orang yang melepas pakaian. Dan arti yang kedua adalah tebusan, yakni seorang, karena khulu hanya berlaku, khulu itu hanya untuk perempuan yang menebus dirinya. Jadi kalau laki-laki yang menceraikan istrinya bukan khulu namanya talak biasa saja. Dan memang haknya dia. Iya. Tapi kalau perempuan, kalau dari pihak perempuan, maka barulah disebut dengan khulu, dengan membayar atau dengan mengembalikan maharnya. Ya, maharnya. Istilah lain dari khulu adalah tebusan, karena istri menebus dirinya dari suaminya dengan mengembalikan apa yang pernah dia terima. Khulu dalam pandangan ulama di bidang fikih adalah istri yang memisahkan diri dari suaminya dengan memberikan sesuatu kepadanya. Landasan diberlakukannya khulu berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Nasai dari Ibnu Abbas. Dia berkata, istri Sabit bin Qais bin Syammas menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dalam Islam berarti ya. Islam tadi yang di jahiliyah. Seraya berkata, wahai Rasulullah, saya sebenarnya tidak mencela akhlak dan agamanya, yakni suaminya. Dia mengadukan suaminya kepada istrinya. Tapi saya tidak ingin menjadi kafir dari ajaran Islam. Rasulullah lantas menimpali, apakah engkau berkenan mengembalikan kebunnya? Jadi dulu maharnya adalah kebun Sabit. Dia menjawab, iya, saya bersedia. Kemudian Rasulullah SAW berkata, terimalah kebun itu wahai Sabit, dan tidaklah dia satu, dan talaklah dia satu kali. Jadi kemudian tetap talak dari suami ya, tetap talak dari suami. Tapi yang memulai adalah dari pihak istri, ya, yang meminta tebusan atau meminta cerai adalah pihak istri. Nah, nanti akan jelas semuanya di depan pengadilan. Ada redaksi khulu. Ulama di bidang fikih berpendapat bahwa khulu harus menggunakan kata khulu atau redaksi yang merupakan turunan dari kata khulu. Khulu juga boleh dilakukan dengan menggunakan redaksi yang lain tapi memiliki makna yang sama dengan khulu. Ya ini minta cerai, udah kita pisah atau kita udah kita selesai sampai di sini, tolong ceraikan saya dan seterusnya. Itu bahasa redaksi khulu. Seperti al-mubara'ah melepaskan diri, al-fidyah menebus diri. Jika tidak menggunakan kata khulu atau kata lain yang memiliki arti yang sama, misalnya suami berkata kepada istrinya, engkau ditalak dengan wajib membayar uang 100.000, lalu istrinya menerimanya, maka hal semacam ini dianggap talak, bukan khulu. Jadi kalau dari pihak suami, saya ceraikan kamu, tapi kamu harus bayar saya 100.000. Nah, berarti bukan dengan mengembalikan mahar kan, tapi membayar 100.000. Maka ini dianggap talak, bukan khulu. Ini dianggap talak, bukan khulu. Kalau talak, berarti nanti suami masih bisa rujuk kan? Nah, itu bedanya. Kalau khulu tidak bisa rujuk lagi, tidak ada rujuk kalau sudah khulu. Abadi. Jadi kalau talak, tadi misalnya suami mengatakan, udah saya menceraikan kamu, tapi kembali bayar saya 100.000 atau 1 juta atau 10 juta. Dia tidak menyebutkan kembalikan mahar, ya, atau kembalikan senilai dengan mahar. Tapi dia minta uang misalnya. Istrinya oke, dia bayar 100.000, dia bayar 1 juta, maka ini dianggap talak, bukan khulu. Kalau talak berarti kembali kepada definisi awal, berarti suami masih punya hak untuk rujuk. Ibnu Qayyim menyanggah pendapat di atas dan seterusnya. Kita tidak masuk ke beberapa perbedaan pendapat yang ada. Pembayaran dalam khulu. Khulu sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya berarti memutuskan tali pernikahan dengan tebusan. Karenanya pembayaran merupakan salah satu bagian terpenting dari pengertian khulu itu. Harus ada nyata, ada pembayaran, ada pengembalian. Jika tidak ada pembayaran, maka khulu tidak sah. Jadi sampai istri membayar sesuai dengan harga mahar yang pernah diterimanya. Barulah disebut sah. Selama belum dibayar, istri belum mengembalikan atau belum dia bayar, maka kemudian berarti ini khulunya dianggap tidak sah. Artinya hubungan mereka masih tetap suami istri. Jika seorang suami berkata kepada istrinya, saya melakukan khulu terhadapmu, kemudian dia diam,
maka apa yang dilakukannya tidak bisa disebut sebagai khulu. Kemudian jika dengan tindakan tersebut suami ingin menjatuhkan talak, maka jatuh sebagai talak raj'i. Jadi kalau dari pihak suami tapi kemudian istrinya diam, tidak ada jawaban, oke saya terima, saya kembalikan, misalnya saya kembalikan mahar atau saya kembalikan uang senilai mahar yang pernah kau berikan, istrinya diam, maka kalau demikian dia jatuhnya adalah talak. Kalau jatuhnya adalah talak berarti masih bisa rujuk. Nah itu ya, masih bisa rujuk. Jika dia tidak menginginkan apapun di balik ucapannya, maka tindakannya tidak mengandung makna apa-apa. Misalnya suami tidak ada keinginan di balik itu ya, maka ya tidak dianggap apa-apa. Dianggap aja ini adalah basa-basi saja gitu. Karena kata khulu yang diucapkan tersebut termasuk kata sindiran yang membutuhkan pada niat seseorang. Harus kembali ke niat yang mengucapkannya untuk membuktikan maksud dan tujuannya. Jadi harus ada niat dari awal. Dan Bapak-bapak sekalian, ya saya kira bahwa siapapun yang melakukan itu, khulu itu misalnya, pasti sudah niat dari awal kan gitu. Dan biasanya dikasih pencerahan sama pengadilan, hakim pengadilan dulu dan seterusnya, atau ada mediasi dulu dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya ini kita bicara tanpa di depan pengadilan, ya seperti itu kira-kira, sederhananya seperti itu. Cuma kan orang cerai tanpa pengadilan kan masalahnya adalah nanti kalau mau menikah lagi, ya kan, suaminya mau menikah lagi tapi tidak ada akta cerai, nggak bisa Pak. Kalau mau menikah ya berarti nikah siri kan gitu ya, nikah siri. Kalau mau nikah KUA nggak bisa kalau tidak ada akta cerai. Begitu pula istri. Istri mau menikah lagi tapi belum ada akta cerainya, nggak bisa. Jadi itu aja konsekuensinya, ya. Itu aja konsekuensinya. Ya kalau mau menikah siri ya silakan saja. Ya, silakan saja. Tapi ingat bahwa tidak ada buku nikah, ya. Tidak ada buku nikah. Dan kalau tidak ada buku nikah, nanti dia tidak bisa nginap sekamar di hotel. Sekarang kalau yang menikah sekarang ya, menikah setelah ini Agustus kami, yang menikah pertanggal 1 Agustus sampai seterusnya, itu tidak, kalau orang pergi, suami istri bepergian, tidak perlu lagi bawa buku nikah, sudah bawa kartu, ya semacam kartu ya sebesar kartu ATM itu aja, itu adalah buku nikah. Lalu atau kemudian ya sudah lebih canggih, sudah pakai kartu, jadi kemana-mana tidak bawa buku nikah lagi, tapi bawa kartu untuk membuktikan bahwa mereka adalah suami istri. Itu bagi yang baru. Yang lama ya sudahlah gitu ya. Kata saya ketemu dengan orang KUA, ya kalau Bapak mau saya bagaimana cara bikin bagaimana caranya supaya saya bisa dapat kartu? Ya Bapak nikah lagi. Itu sarannya orang KUA. Serius. Bapak nikah lagi katanya. Tapi kalau mau nikah lagi kan tadi kembali ke ke syarat-syarat tadi kan, harus ada akta cerai dan seterusnya. Kecuali kalau ada izin tanda tangan resmi dari istri membolehkan suaminya untuk menikah. Ada di antara kita sudah dapat izin? Jangan lisan ya Pak, jangan lisan. Harus ada tanda tangan basah dari istri bahwa membolehkan suami, mengizinkan suaminya untuk menikah lagi. Itu kalau mau dapat. Ya itu kalau mau menikah di yang tercatat di negara. Kalau misalnya istri mengembalikan atau menebus dirinya dengan melebihi nilai mahar, mayoritas para ulama berpendapat bahwa suami boleh menerima pembayaran khulu atas istrinya dengan nilai yang lebih besar daripada jumlah mahar yang pernah diberikan kepada istrinya saat akad nikah. Sebagai landasan atas hal itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istrinya untuk menebus dirinya." Jadi standar minimalnya adalah mahar, tapi standar maksimalnya nggak ada. Kan ada juga istri yang sangat bahagia, sangat bahagia kalau dia cerai dari suaminya misalnya, sangat bahagia.
maka kemudian dia rela membayar berapa kira-kira atau lebih daripada yang semestinya dia harus bayar. Kan semestinya dia harus bayar adalah senilai mahar, senilai mahar. Maka bapak-bapak saudara-saudara sekalian, ada hikmah daripada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pernikahan yang paling diberkahi adalah pernikahan yang mudah, ya, bukan murah ya, mudah, ya, mudah. Kenapa? Karena kata mudah ini berlaku kepada setiap lapisan masyarakat. Yang lapisan kita paling bawah misalnya, maka yang mudah bagi dia adalah mungkin 1-2 gram gitu ya. 1 gram. 2 gram aja sekarang sudah 3,9 juta kan gitu misalnya. Karena 1 gram 1.950.000 sekian gitu ya. Sekarang 1 gram. Misal seperti itu. Atau kelas menengah mungkin lebih daripada itu, mungkin 10 gram, mungkin 20 gram dan seterusnya. Yang paling atas boleh jadi lebih. Yang pernah viral di di Sulawesi, yang maharnya 1 miliar, uang tunai 1 miliar dan 1 mobil Alphard. Ini jadi masalah kalau suatu ketika nanti istri yang ingin menggugat suaminya, ini harus kembali Pak, 1 miliar plus mobil Alphard harus kembali. Jadi ada plus minusnya lah kita. Tapi Bapak sekalian, jangan juga salah bahwa mahar itu adalah hak prerogatif istri. Maka anak-anak kita, yang anak-anak perempuan kita yang nanti ada yang melamar dan seterusnya, maka mahar harus dibicarakan dari awal. Jangan bilang oh gampang itu Pak, jangan gampang. Berapa mahar kemampuan kamu gitu. Bedakan dengan uang belanja, uang uang pesta dan seterusnya, bedakan. Uang mahar berapa atau mahar kamu apa gitu. Biar definitif dulu. Dan yang kedua adalah kemudian setelah mereka sebutkan atau dia menyebutkan, baru kalian tanya kepada anaknya, kamu rela nggak, kamu ikhlas nggak, kamu ridho nggak dengan mahar sebegitu. Kalau anaknya diam atau mengatakan iya ya, Bismillah lanjut. Gitu. Kira-kira begitu Pak. Jadi hal ini harus dibicarakan dari awal. Jangan sampai oh gampang Pak, nanti kita bicara tentang mahar menjelang hari H, tiba-tiba oh lah semua sudah siap semuanya, tiba-tiba dia maharnya cuma 1 gram ya Pak ya, kan mengecewakan. Misalnya begitu ya. Ya. Jadi kata Nabi, pernikahan yang paling berkah adalah yang paling mudah ya, yang paling mudah. Aisyah kata Nabi, yang paling mudah. Paling mudah itu ya tergantung masing-masing level orang itu tentang kata mudah itu. Ada yang baginya dia mudah, 100 gram itu mudah. Ada yang 1 gram itu baru ya mudah, kalau sudah 2 gram itu sudah sulit bagi dia misalnya. Makanya kemudian bapak-bapak sekalian, kalau ada anak-anak kita, anak perempuan kita yang dilamar orang, kemudian kemampuan laki-laki itu memang segitu ya, Bismillah gitu. Bismillah. Jangan juga pernah membatalkan rencana pernikahan anak-anak kita hanya karena kita maunya 20 gram. Lalu kemudian kemampuan laki-lakinya hanya 15 gram. Udah kalau nggak ketemu dan nggak jadi. Jangan juga begitu. Kan mempersulit orang. Tapi laki-laki juga, kalau kita punya anak laki-laki, jangan pula kemudian sewenang-wenang gitu, semena-mena gitu ya. Dia punya uang, dia punya banyak harta, tapi dia kasih mahar yang paling murah gitu. Jangan juga begitu. Baik, itu tentang mahar yang dibayar lebih mahal dari khulu yang dibayar lebih mahal daripada harga mahar yang pernah ada gitu ya. Bapak-bapak dan saudara sekalian, tentu khulu ini adalah persetujuan suami ya. Khulu boleh dilakukan dengan persetujuan dari pihak suami. Jika tidak disetujui oleh mereka, maka pengadilan boleh memaksa suami agar menerima khulu. Nah, makanya kemudian sang istri menggugat ke pengadilan, lalu kalau menurut hakim bahwa ini memang sudah layak, memang sudah pantas untuk menggugat suaminya, lalu tapi suaminya tidak mau menceraikan istrinya, maka hakim boleh memaksa suami untuk menceraikan istrinya.
Itu hak hakim. Kan ada begitu kan Pak, ada laki-laki, ada suami yang karena ingin apa ya? Ingin lihat istrinya menderita aja. Lalu kemudian dia tidak mau menceraikannya. Pertama dia tidak mau menceraikan, mentalaknya. Kedua di hulu pun istri menempuh jalur hulu pun sang suami juga tidak mau menerima misalnya. Maka hakim boleh memaksa suami untuk melakukan itu. Masih banyak item-item tentang hulu. Hulu berarti menyerahkan urusan talak kepada istri. Mayoritas para ulama diantaranya adalah imam mazhab yang 4 berpendapat bahwa jika suami mengizinkan hulu kepada istrinya, berarti istri memiliki kuasa terhadap dirinya dan urusan talak sepenuhnya berada pada dirinya. Di samping itu suami tidak mempunyai kesempatan lagi untuk merujuk istrinya. Jadi misal begini Pak, ada istri yang ya udah kita pisah aja Pak gitu, misalnya gitu ya. Ya terserah kamu, gugat aja kalau mau misalnya gitu ya. Tapi saya tidak mau menceraikan gitu. Maka kemudian dalam hal kalau seperti ini maka berarti istri punya hak untuk menggugat. Dan ini bahkan sepakat antara empat mazhab ya, 4 mazhab. Karena itu kemudian suaminya menyerahkan kepada istrinya. Di samping itu suami tidak mempunyai kesempatan lagi untuk merujuk istrinya. Jadi sekali lagi Bapak-Bapak sekalian, kalau hulu yang terjadi, maka tidak ada lagi hak untuk rujuk, untuk kembali. Sudah selesai. Makanya dia masuk dalam kategori talak bain kubro ya, bain kubro. Apakah hulu termasuk talak atau fasakh? Mayoritas para ulama berpendapat bahwa hulu adalah talak bain, yang talak bain kubro itu ya, talak yang abadi itu ya. Hal ini berdasarkan pada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, di mana beliau bersabda, khudil hadiqata wa talliqha tatliqatan. Ambillah kebunmu dan talaklah dengan talak yang sebenarnya. Jadi kalau mahar dikembalikan lalu kemudian suami mentalak istrinya, maka tetap jatuhnya adalah khulu ya, jatuhnya adalah khulu karena mahar dikembalikan. Itu, dan di situ kuncinya. Kalau mahar tidak dikembalikan, istri minta diceraikan, misalnya istri minta diceraikan, suami menceraikannya, tapi dia tidak minta untuk dikembalikan maharnya, berarti dia jatuhnya talak. Kalau jatuhnya talak berarti dia masih bisa rujuk. Itu bedanya antara talak dengan hulu ya, dengan hulu. Karena kalau hulu adalah talak masuk dalam kategori talak bain kubro yang abadi, tidak bisa ada tidak bisa lagi bersama. Bahkan nanti tidak ada lagi istilah bahwa ya yang penting istrinya nikah dulu dengan orang lain lalu kemudian cerai, kemudian suaminya boleh balik lagi, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Kenapa? Karena jalan perceraiannya ada dengan cara mengembalikan mahar tadi. Nah, masa iddah satu lagi. Masa iddah bagi perempuan yang menghulu suaminya. Masa iddah dalam arti masa dia menunggu waktu untuk boleh nikah lagi. Bukan masa iddah dalam arti masa rujuk, bukan. Tapi masa iddah dalam arti boleh nikah lagi. Bagi perempuan mengajukan hulu, dia tidak dikenakan hukum setelah talak. Baik kita mengartikan hulu sebagai talak ataupun fasakh, sebab talak ataupun fasakh telah menyebabkan dia istri menjadi orang lain bagi suaminya. Jika sudah menjadi orang lain bagi suaminya, maka suami tidak lagi dapat menjatuhkan talak kepada suaminya. Sebagaimana yang telah dinyatakan dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa iddah bagi perempuan yang menghulu suaminya adalah 1 kali haid. 1 kali haid. Ini lebih singkat.
daripada yang apa namanya, yang talak. Kalau talak kan 3 kali haid atau 3 kali suci. Kalau khulu maka cuma cukup 1 kali haid. 1 kali haid. Hal itu dapat kita lihat dalam kasus yang menimpa pada Sabit tadi, yang mana Rasulullah SAW mengatakan berkata kepadanya, khudil ladzi laha alaika wa khalli sabilaha. Ambillah miliknya, yaitu kebunmu tadi, dan mudahkanlah urusannya. Lalu dia menjawab, baik. Lantas Rasulullah SAW memerintahkan istri Sabit menjalani masa iddah selama 1 kali haid dan dikembalikan kepada keluarganya. Kembalikan kepada keluarganya. Wallahu a'lam. Bapak-bapak dan saudara-saudara sudah masuk waktu ya? Ya, ya. Jadi itu kita tema malam hari ini cuma 1 tema tentang khulu. Kenapa ini penting? Karena inilah satu-satunya yang dari sisi perempuan. Ya. Hanya ini jalannya bagi perempuan kalau ingin bercerai dengan suaminya. Dia tidak punya hak talak. Ya, dia tidak punya hak talak. Dia haknya cuma satu-satunya adalah khulu. Dan oleh karena itu kemudian ini penting diketahui oleh semua orang. Baik bapak-bapak dan saudara sekalian, jazakumullah khair, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.